Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Alkisah ada Maulana dari negeri Juldah ke Jawa bernama Syekh Wali Lanang yang dituju Ampel Denta untuk berbagi ilmu dengan Sunan di Ampel Denta. Setelah beberapa waktu ada di Ampel Denta, lalu melanjutkan perjalanan lagi ke timur lurus sampai di Blambangan, tiba di Dusun Purwasata. Raja Blambangan punya anak putri baru sakit berat. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Setelah diobati oleh Syekh Wali Lanang, sembuh. Atas kehendak raja, putrinya dinikahkan dengan Syekh Wali Lanang. Lama-kelamaan raja diminta untuk masuk Islam oleh Syekh Wali Lanang, tetapi ia tidak mau. Menantunya itu lalu pergi ke Malaka. Istrinya ditinggal waktu hamil tua. Sepeninggal Syekh Wali Lanang, Blambangan terkena kutukan besar. Banyak orang yang meninggal. Istri Syekh Wali Lanang yang ditinggalkan kemudian melahirkan anak laki-laki. Kehendak Raja Blambangan supaya bayi itu dimasukkan ke peti dibuang ke samudra. Raja Blambangan punya abdi bernama Ki Samboja. Ia mendapat musibah, kena marah raja hingga dipecat dari kedudukannya. Samboja lalu pergi mengabdi ke Majapahit. Ia diterima untuk mengabdi dan diberikan kedudukan di Gresik. Ketika tiada, meninggalkan seorang istri, kekayaan yang besar, dan banyak memiliki dagangan. Ada pedagangnya yang menemukan peti berisi seorang bayi, diserahkan kepada janda Samboja. Bayi itu dijadikan anaknya. Setelah besar disuruh mengaji kepada Sunan di Ampel Denta. Temannya mengaji putranya Ampel Denta yang bernama Santri Bonang. Adapun putranya janda tadi bernama Santri Giri. Kedua anak laki-laki itu kemudian berniat belajar mengaji ke Mekah. Mereka berangkat, berhenti di Malaka. Di situ bertemu dengan Wali Lanang dan berguru padanya kira-kira 1 tahun lamanya. Ketika akan melanjutkan niatnya mengaji ke Mekah, Wali Lanang tidak menyetujuinya. Dianjurkan pulang ke negerinya sendiri. Mereka diberi sisir dan jubah. Santri Giri diberi gelar Prabu Setmata dan Santri Bonang Prabu Nyakra Kusuma. Lalu mereka pulang ke Ampel Denta lagi. Ada darwis, yaitu orang yang mempelajari tasawuf dari negeri atas angin datang ke Jawa, bernama Syekh Rahidin, bertempat tinggal di Ampel Denta. Kemudian melanjutkan pengembaraannya lagi. Setelah meninggal dunia dimakamkan di Pemalang. Putra Temenggung Wilatika di Majapahit yang bernama Jaka Said gemar bermain judi. Ia bepergian sampai di Jepara. Bila kalah judi ia menyamun, menghadang orang yang berjalan di hutan Jati Sekar. Arahnya timur Laut Lasem. Suatu hari Sunan Bonang sedang lewat di situ. Dihentikan akan dibegal. Sunan Bonang berkata, "Besok jika ada orang lewat di sini, berpakaian serba hitam serta bersumping bunga warawari merah, begalah ia." Raden Said menurut. Sunan Bonang dilepaskan melanjutkan perjalanannya. Antara 3 hari lebih, Raden Said menghadang orang yang berpakaian serba hitam bersumping bunga warawari merah itu. Setelah dihentikan oleh Raden Said, Sunan Bonang menjadi 4. Raden Said sangat ketakutan, lalu bertobat, sembuh dari perbuatan jahat. Ia lalu bertapa selama 2 tahun atas perintah Sunan Bonang. Setelah bertapa, Raden Said pergi ke Cirebon. Di situ bertapa lagi di tepi sungai, namanya Kalijaga.
Raden Said lalu diganti nama menjadi Kalijaga. Kemudian ia dijadikan ipar oleh Sunan Gunung Jati yang menguasai daerah Cirebon, dijodohkan dengan saudara mudanya. Alkisah putri Cina yang diserahkan kepada Arya Damar sudah melahirkan seorang anak laki-laki, dijuluki Raden Patah. Keturunan dengan Arya Damar juga laki-laki diberi nama Raden Husein. Setelah dewasa, Arya Damar ingin menjadi begawan. Raden Patah diangkat menggantikannya menjadi raja di Palembang, Raden Husein sebagai patihnya. Tetapi Raden Patah tidak mau karena merasa belum mampu melaksanakan. Di waktu malam, Raden Patah pergi dari Palembang, berjalan tanpa arah dan tujuan, menempuh hutan lalu berhenti di tepi telaga. Keesokan harinya Raden Husein tahu bahwa kakaknya tidak ada lagi, pergi mencari tanpa pamit kepada ayah ibunya atau orang lain. Perjalanannya sangat jauh, menempuh hutan belantara, tak terhingga yang dituju. Usaha Raden Husein mencari kakaknya akhirnya berhasil. Ia menemukannya ketika sedang duduk di tepi telaga. Adiknya mengatakan bahwa ia mendapat murka dari sang ayah. Oleh karena itu, ia pergi dari negerinya. Keduanya kemudian sepakat mau pergi ke tanah Jawa, mengabdi kepada Brawijaya di Majapahit. Dalam perjalanan, berjumpa dengan dua orang begal bernama Supala dan Supali. Tetapi begal-begal kalah, lalu disuruh pulang. Kedua raden itu melanjutkan perjalanan berniat menghadang para saudagar yang melalui laut, mau ditumpangi. Mereka berhenti di lereng gunung yang menghadap laut. Perjalanan kapal berhenti di Suraperingga. Di situ keduanya turun ke darat berhenti di Ampel Denta. Mereka lalu berguru kepada Sunan Ampel Denta serta masuk agama Islam. Setelah agak lama tinggal di Ampel Denta, Raden Husein mengingatkan kakaknya niat mereka untuk mengabdi kepada Raja Majapahit. Jawaban kakaknya karena sudah masuk Islam, ia tidak mau mengabdi kepada Raja Kafir. Terserah kalau adiknya mau mengabdi sendiri. Raden Husein lalu berangkat sendiri ke Majapahit berniat mengabdi. Diterima pengabdiannya dan diangkat menjadi adipati di Terung. Kembali pada cerita tentang Raden Patah yang tinggal di Ampel Denta, ia dinikahkan dengan putri Nyai Ageng Maloka yang pertama, cucu Sunan Ampel Denta. Lalu Raden Patah mohon petunjuk kemana harus bertempat tinggal dengan tentram. Sunan Ampel Denta lalu memberi petunjuk kepada Raden Patah berjalan lurus ke barat, masuk ke hutan besar hingga akan menemukan ilalang yang harum baunya. Hutan itu bernama Bintara. Disitulah Raden Patah bertempat tinggal. Tidak lama kemudian banyak orang datang untuk membangun rumah di situ, membabat hutan, mendirikan masjid. Semakin banyak orang yang datang berguru kepada Raden Patah. Diceritakan Prabu Brawijaya datang di Sitinggil, tempat yang ditinggikan untuk balai penghadapan, bertanya kepada para ahli nujum, bila dia sudah mangkat apa ada yang akan menggantikan tahtanya, memiliki kekuasaan seperti dirinya. Jawab para ahli nujum, ya, memang ada keturunan sang Prabu sendiri, tetapi kerajaan akan pindah di Mataram dan menguasai orang di tanah Jawa semua. Prabu Brawijaya tanpa banyak bicara masuk ke dalam istana. Waktu itu sang Prabu sakit Raja Singa, lama tak kunjung sembuh. Segala macam obat tak ada yang mampu menyembuhkan. Lalu pada suatu malam sang Prabu mendengar suara, Sang Prabu, jika ingin sembuh, tidurlah dengan orang wandan yang kuning rupanya." Setelah bangun dari tidurnya, sang raja mengambil abdi perempuan wandan, bawaan istrinya dari negeri Cempa. Setelah ditiduri sekali, raja sembuh dari penyakitnya. Abdi perempuan tadi mengandung, lahir seorang anak laki-laki bagus rupanya. Kehendak sang Prabu jabang bayi diberikan kepada abdi juru tani bernama Buyut Masahar. Tetapi jika sudah umur sewindu, supaya dibunuh, sebab ramalan para ahli nujum bayi itu kelak akan jadi raja, merusak dirinya. Tetapi ramalan para nujum itu keliru. Jabang bayi dibawa pulang Kiai Masahar, diserahkan ke istrinya supaya dipelihara. Setelah puput pusarnya dinamakan Raden Bondan Kejawan. Sampai umur sewindu, Kiai Buyut memberitahu istrinya kehendak sang raja. Ia lalu menarik keris akan membunuh Bondan Kejawan. Nyai Buyut jatuh pingsan. Kiai Masahar mengurungkan niatnya untuk membunuh, segera menolong istrinya. Begitu besar kasih sayangnya kepada istrinya,
Bondan tak jadi dibunuhnya. Kiai Masahar lalu menghadap kepada Sang Prabu, melaporkan bahwa ia telah melaksanakan perintahnya. Raja sangat senang hatinya. Prabu Brawijaya mendengar berita bahwa ada orang yang bertempat tinggal di hutan Bintara, terkenal di mana-mana tentang kebesaran pedukuhan dan kesaktiannya. Raja memanggil para menteri untuk menanyakan benar tidaknya kabar itu. Adipati Terung menjawab memang benar bahwa yang tinggal di sana itu adalah saudara tuanya. Sang Prabu lalu memberi perintah untuk memanggilnya. Adipati Terung berangkat bersama 10.000 abdi negara. Sesampainya di sana, Raden Patah yang dipanggil segera berangkat ke Majapahit diiringi Adipati Terung. Setibanya di depan raja, Sang Prabu sangat gembira. Jatuh hatinya kepada Raden Patah sebab rupanya sangat mirip Sang Prabu. Lalu diakui sebagai putra, diangkat menjadi Adipati Bintara, serta diberi abdi 10.000. Sang Prabu memberitahu kepadanya bahwa pedukuhan Bintara kelak akan menjadi kerajaan bernama Demak. Di situ akan dimulai dengan pergantian agama Islam. Setelah Raden Patah diberi berbagai nasihat lalu diizinkan untuk pulang kembali ke Demak, membawa 1 laksa abdi, serta diberi gajah, kapal, tandu dan pedati. Lama-lama pedukuhan Demak menjadi makin gemah ripah.